Kepergian Reza menyisakan kesedihan yang mendalam untukku dan ibu. Senyuman di saat terakhir kepergiannya selalu terbayang di pelupuk mataku. Sebenarnya aku dan ibu ingin sekali menginap di rumah Bang Farid untuk menghibur hatinya. Namun aku tak tahan dengan perlakuan mertua Bang Farid yang tak beretika. Pagi ini saat aku pergi bekerja, kulihat banyak polisi di rumah Bang Farid. Karena merasa khawatir, aku pun bertanya pada tetangga yang juga ikut berkerumun melihat keadaan rumah Bang Farid dari luar. "Bu, kenapa rumah Bang Farid banyak polisi?" tanya aku ingin tahu. "Istrinya Pak Farid, Mbak Sherly, barusan dibawa ke rumah sakit karena koma. Menurut berita yang saya dengar, Mbak Sherly dicekik sama suaminya," jelas ibu berambut ikal. "Apa? Kok bisa, Bu?" tanyaku ragu. "Maklumlah, mereka sering bertengkar setiap hari. Mungkin kesabaran lakinya diambang batas, jadi Pak Farid gelap mata," ucap ibu berambut pirang. "Secara Bu Sherly itu sombongnya kebangetan. Syukurin biar mampus sekalian," timpal ibu berdasar biru. Tanpa menghiraukan gibahan mereka, aku pun melanjutkan perjalananku ke tempat kerja. Hatiku semakin gelisah tak karuan. Rasanya hari ini aku tak ingin masuk kerja. Hatiku masih bertanya-tanya dan ragu apakah benar yang dikatakan oleh para tetangga Bang Farid. Sampai di toko, kulihat Pak Bram sudah berdiri dengan wajah yang gelisah sama sepertiku. "Riana, kemarin aku ke rumahnya Sherly untuk melayat. Aku melihatmu, ibu juga Fadil di sana. Boleh aku tahu apa hubunganmu dengan mereka?" tanya Pak Bram langsung mencecahku dengan pertanyaan. "Karena Mbak Sherly adalah kakak ipar Riana, Pak," ucapku jujur. "Apa? Jadi kamu bersaudara dengan suaminya Sherly?" ucap Pak Bram memastikan. Aku hanya menganggukkan kepala, membenarkan ucapan Pak Bram. "Riana, mengapa kamu tidak berterus terang jika aku menceritakan Sherly padamu saat itu? Dan kamu tahu sekarang, suami Sherly telah kabur, membawa seluruh uang dan perhiasan Sherly. Ia mencekik leher istrinya, hingga Sherly nyaris meninggal. Kini Sherly masuk rumah sakit dan sedang dalam keadaan koma," ucap Pak Bram serius. "Berarti ketika Riana lewat tadi di rumah Bang Farid, berita yang diberitahukan para tetangga itu benar adanya," ucapku menangis. "Tenanglah Riana, polisi masih menyelidiki apa motif dari suaminya Sherly. Sekarang ayo kita ke rumah adik duka. Di sana nanti kita akan mendapatkan informasi yang lebih detail," ucap Pak Bram mengajakku pergi ke rumah Bang Farid. Aku sengaja tak turun dari mobil, karena takutnya mertua Bang Farid akan lebih menghina aku lagi. Tak lama Pak Bram pun masuk ke dalam mobil. "Riana, ayo kita ke rumah sakit saja menjenguk Sherly. Penghuni rumah Sherly hanya menyisakan pembantunya saja," ucap Pak Bram. "Maaf Pak, bukannya Riana tak mau untuk menjenguk Mbak Sherly. Namun Riana tak ingin membuat keadaan di sana menjadi kacau. Bapak tahu sendiri apa yang dilakukan saudara Riana terhadap Mbak Sherly," ucapku jujur. "Baiklah Riana, kalau begitu aku antarkan kamu pulang. Bekerja dalam keadaan kamu seperti ini tidaklah baik," ucap Pak Bram pengertian. "Pak, Riana mohon, jangan ceritakan tentang Bang Farid pada ibu," ucapku memohon. Pak Bram pun mengerti dan melanjutkan mobilnya menuju rumah. Sampai di rumah, kudapati 3 orang polisi sedang bertanya pada ibu dan Bina. Dengan cepat aku langsung turun dari mobil dan memeluk ibuku. Tak lama Fadil, Bang Imran, dan Lingsi pun pulang dari tempat kerja. "Ada apa ini Pak?" tanya Pak Bram pada polisi. "Kami datang ke sini hanya sekedar mencari informasi tentang keberadaan Pak Farid
yang telah kabur dari kejahatannya, ucap Pak Polisi. Bang Imran dan Fadil begitu terkejut mendengar kejelasan polisi. Kami memang saudaranya, Pak, namun kami jarang berkomunikasi dengan Bang Farid. Terlebih kami jarang bertemu. Kami tak tahu menahu tentang tindakan kejahatan yang saudara kami lakukan, ucap Fadil. Baik, Pak, Bu, kami mohon pamit, ucap Pak Polisi, pergi setelah mengambil keterangan tentang Bang Farid pada kami. Kasihan sekali ibuku, sudah usai kesedihan yang melimuti beliau karena ditinggalkan oleh cucunya Reza. Dan kini ibu harus menghadapi masalah kepergian Bang Farid. Kami pun memeluk ibu secara bersamaan dan menguatkan ibu agar ibu tetap tegar dan kuat. Mengapa Farid melakukan hal keji itu, Nak? Sampai kapan Farid tak membuat ibu menderita? Ucap ibu menangis terguguh. Bu, Ishak tangit Bang Imran. Bagaimana seorang ibu bisa nyenyak dalam tidurnya jika anaknya selalu membuat ibunya khawatir dan kesusahan? Bagaimana seorang ibu bisa kenyang dalam laparnya jika seorang anak selalu membuat ibunya gelisah? Walaupun aku belum merasakan menjadi seorang ibu, namun aku tahu pasti apa yang dirasakan oleh ibuku saat ini. Jika ibuku tak memiliki kesabaran yang luar biasa serta iman yang kuat, mungkin saat ini ibuku sudah gantung diri akibat ujian yang datang bertubi-tubi. Khusus hari ini, kami bertiga meninggalkan pekerjaan kami dan mementingkan menjaga kondisi ibu kami. Meski fisik ibu terlihat sehat walafiat, namun batin ibuku saat ini sangat terguncang dan tercekam. Mungkin kami sebagai anaknya tak bisa mengobati sepenuhnya apa yang saat ini tengah ibu rasakan. Namun kehadiran kami di samping beliau sedikit tidak bisa menghilangkan kesusahan beliau. Beruntung kami mendapatkan para bos yang bijaksana dan pengertian. Bu, tidak apa-apa, Nak. Bekerjalah, ucap ibu. Bu, bagi kami pekerjaan itu nomor 2. Saat ini biarkan kami menemani ibu di rumah, ucap Bang Imran memeluk ibu. Iya, Bu. Kita tak merasa tenang jika kami tak bersama ibu, ucap Fadil. Kalian memang anak-anak ibu yang istimewa, Nak, ucap Ina, mengusapkan air matanya karena haru melihat perlakuan kami terhadap ibu. Layaknya ibu seorang bayi, kami saling bergantian menjaga ibu tidur di sampingnya. Berulang kali kami melihat ibu sudah tidur nyenyak. Apa belum? Setelah memastikan ibu sudah tertidur, barulah kami memejamkan mata. Saat aku ingin pipis, kulihat ibuku sholat malam sambil mengadakan tangannya berdoa. Air mata ibuku mengalir tanpa suara. Perih hatiku ketika melihat ibuku menangis. Andai aku tak halangan, mungkin saat ini aku sudah ikut sholat malam. Kubangunkan Fadil dan Bang Imran yang sangat nyenyak sekali tertidur. Kedua saudaraku sangat anteng sekali jika dibangunkan. Tak lupa aku juga membangunkan Ina untuk sholat juga. Karena terbiasa terbangun tengah malam, mataku tak bisa terpejam lagi untuk melanjutkan tidur. Ketika Fadil dan Bang Imran mengaji, aku pun ikut membacanya dalam hati dan mendengar bacaan kedua saudaraku. Riana, ibu sangat berharap jika Farid jangan sampai meninggal dalam keadaan bermaksiat. Kalaupun polisi berhasil menangkapnya, mudah-mudahan abang kalian masih utuh dan tidak tewas di tangan polisi. Doa dan harapan ibu. Bu, kita serahkan semuanya pada Allah. Sekarang ibu tidurlah, ucapku.
Bang Imran langsung menarik selimut ibu dan mengusap kepala beliau. Ketika mata ibu langsung terpejam. "Dek, betapa beruntungnya abang bisa memperlakukan ibu seperti ini," ucap Bang Imran senang. "Dan lebih beruntung lagi kita mempunyai ibu seperti beliau," ucapku sembari melihat wajah ibu yang sangat menentukan. "Tadi subuh kami sudah sepakat, pagi ini kami akan menjenguk Mbak Sally ke rumah sakit. Ibu bilang, apapun yang terjadi di rumah sakit nantinya, biarlah menjadi urusan belakang. Yang terpenting niat kita hanya ingin melihat keadaan Mbak Sally. Walaupun bagaimana, Mbak Sally tetaplah bagian dari keluarga kami." Sesampainya di rumah sakit, kedua mertua Bang Farid melihat kami dengan sinis. Namun sikap tersebut tak mematahkan semangat dan niat kami. "Mau apa kalian kesini?" tanya ibu mertua Bang Farid. "Kami datang hanya ingin menjenguk Mbak Sally," ucapku sopan. "Maafkan atas kelakuan anakku Farid besan. Semoga polisi cepat menemukannya, agar Farid segera dihukum sesuai perbuatannya," ucap ibu tulus. "Aku berharap Farid mati membusuk dimakan belatung dan tak ada orang yang tahu atas kematiannya," sumpah serapa ibu mertua Bang Farid. Kami hanya terdiam dan memilih sabar mendengar ocehan pedas ibu mertua Bang Farid. Semoga ucapan beliau tak kembali pada diri beliau sendiri. Kini Mbak Sally sudah sadar dan akan di-over ke ruangan rawat inap. Ketika melihat kami datang, Mbak Sally berteriak mengusir kami. "Pergi, kalian keluarga biadab," teriak Mbak Sally. Dibandingkan ketenangan pasien terganggu, kami pun harus mengalah untuk pulang. Yang terpenting niat kami sudah kami lakukan. Sudah seminggu ini, Bang Farid belum juga ada kabar jika sudah tertangkap. Apakah Bang Farid masih hidup ataukah sudah tiada? Kami menjadi bimbang dalam keadaannya. Sementara Mbak Sally sudah keluar dari rumah sakit dan masih dalam pemulihan. Kami bersyukur Mbak Sally bisa diselamatkan. Kami pun kembali bekerja seperti sedia kala. Ibu sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi dengan Bang Farid selanjutnya. Saat aku berjalan melintasi rumah Bang Farid, kulihat seorang pria memapa Mbak Sally untuk berjalan dan menciumnya dengan mesra. Sepertinya aku pernah melihatnya. Aku berusaha memutar memori ingatanku yang ada di kepalaku. Dan ternyata pria itu adalah pria yang saat itu memeluk jasad Reza dan menangis pilu. Saat itu aku sempat memperhatikan wajah Bang Farid ketika melihat pria itu. Apa mungkin kemarahan Bang Farid ada sangkut pautnya dengan pria itu? Sesampainya di toko, aku langsung diperlihatkan oleh John tentang perkelahian Bang Farid di kantor Mbak Sally. Saat ku baca isi koran tersebut, aku cukup terkejut karena ternyata pria yang ku lihat tadi adalah selingkuhannya Mbak Sally. Sampai di rumah, aku pun memberitahu Fadil tentang berita tersebut. Dan Fadil bilang pernah juga melihat pria selingkuhan Mbak Sally keluar dari rumah subuh-subuh hari saat kami masih tinggal di rumahnya dulu. "Mungkin masalah ini yang memicu Bang Farid kelap mata, Mbak," ucap Fadil. "Bisa jadi, Dek. Bukan hanya itu, Dek. Mbak Sally juga tanpa malu mengejar-ngejar dan mengemis cinta pada Pak Bram," ucapku. Fadil sangat terkejut mendengar ceritaku. "Astagfirullah, wanita macam apa Mbak Sally, Mbak?" ucap Fadil masih tak percaya. "Sebenarnya, Nak, pria itu adalah pacar Nyonya Sally dari dulu sebelum ia menikah dengan Nak Farid. Pria itu sering datang secara bersembunyi ke rumah Nyonya Sally saat Nak Farid berangkat bekerja. Tapi anehnya, kedua orang tua Nyonya Sally juga tahu hubungan mereka
dan malahan mendukung. Apalagi saat Nyonya Sally hamil. Pria itu selalu ada memberi perhatian pada Nyonya Sally. Saat itu Nak Farid lagi terbuainya dengan pekerjaan, tak mengenal waktu. Hingga istrinya selingkuh pun Nak Farid tak tahu. Mohon maaf, bukannya Bibi mau memfitnah. Bibi pernah mendengar percakapan Nyonya Sally dengan lelaki itu agar menjaga anaknya di dalam kandungannya, Nyonya Sally. Bibi curiga jika Nak Farid sudah mengetahui jika Reza dan Fiona bukanlah anaknya. Ucap Ina yang membuat kami lebih terkejut. Kasihan sekali Bang Farid. Bukannya hanya mendapatkan musibah kematian Reza, namun juga harus mendapatkan hal pahit dalam rumah tangganya. Aku berharap semoga Bang Farid segera sadar dan insaf. Paginya, aku berangkat bekerja dan saat aku tiba di toko, seorang gadis yang kukenal sedang menunggu kedatanganku. Mbak Riana, maaf jika Sartika mengganggu waktunya, ucap Sartika pengasuh ponakanku. Aku tersenyum ramah menyambutnya. Mbak Riana, ada sesuatu yang harus Sartika sampaikan pada Mbak. Berhari-hari Sartika tak bisa tidur karena terus dihantui rasa bersalah. Sebenarnya, kematian Reza bukan disebabkan karena panas step saja. Namun penyakit Reza datang tiba-tiba setelah mendengar pengakuan Pak Fikri, selingkuhan dari Nyonya Sally. Pak Fikri mengaku bahwa dialah bapak kandungnya. Awalnya Mbak Sally menelpon seorang pria, yaitu selingkuhannya Pak Fikri. Saat menelpon, Nyonya Sally kedapatan oleh Tuan Farid. Mereka pagi buta bertengkar hebat, dan Mbak Sally tak mau mengakui hubungan spesialnya dengan Pak Fikri. Saat Pak Farid keluar rumah dengan mobilnya, Pak Fikri langsung menemui Mbak Sally, lalu menciumnya dengan mesra. Dan kemesraan mereka dilihat langsung oleh Reza. Dalam keadaan kecewa, Reza berusaha dirayu oleh Pak Fikri dan mengaku secara terang-terangan bahwa dirinya lah ayah biologis Reza. Pengakuan Pak Fikri membuat Reza yang masih polos mengalami syok berat. Ucap Sartika mengambil nafas sejenak. Badan Reza spontan demam tinggi dan kejang-kejang. Beruntung saat itu Tuan Farid cepat pulang dan Reza segera dibawa ke rumah sakit. Kata dokter, Reza mengalami trauma dan penyakit jantung. Saat masih di rumah, Reza bilang sama Sartika jika sebelum pergi, Reza hanya ingin melihat dan didampingi oleh Mbak Riana dan neneknya. Makanya, saat Mbak Riana dan nenek Reza datang, Reza tersenyum dengan tenang di hembusan nafas terakhirnya. Tutur Sartika sambil mengusap air matanya. Seumur hidup Sartika belum pernah menemukan anak yang sebaik Reza. Sartika merasa sangat kehilangan. Ucap Kartika semakin sedih. Aku memeluk Sartika dan juga ikut larut dalam kesedihannya. Kasihan sekali keponakanku yang tak berdosa harus menanggung perbuatan kedua orang tuanya. Walaupun kedua keponakanku bukanlah anak biologis dari Bang Farid, namun aku tetap menyayangi mereka berdua. Setelah Sartika menumpahkan kegelisahan dan isi hatinya, Sartika pun pamit pulang. Dan tiba-tiba Sartika kembali lagi dan menyampaikan sesuatu yang sangat rahasia padaku. Bahwa Fikri selingkuhan Sally adalah seorang suruhan keluarga Sally. Fikri akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh keluarga Sally, termasuk melakukan kejahatan. Namun Sartika tak menyebarkan secara langsung karena merasa takut. Mbak, John lihat dari tadi Mbak melamun saja. Mbak lagi ada masalah? Tanya John mengagetkanku. Entahlah John, hari ini Mbak benar-benar tak bersemangat untuk bekerja.
ucapku. Benar kata John. Sedari tadi aku memang sedang memikirkan apa yang Sartika ceritakan tadi pagi. Apakah aku harus turun tangan untuk menyelidiki kebenarannya sendiri? Sore ini, aku rasanya tak ingin melangkahkan kaki melintasi depan rumah Bang Farid. Bayangan Reza saat memanggilku dari gerbang rumahnya membuatku sangat sedih. John, bisakah Mbak minta tolong? Tanyaku pada John. John hanya mengangguk dan menunggu ucapan dariku. Tolong antarkan Mbak pulang, pintaku. John pun mengantarku pulang. Saat dalam perjalanan, rumah Ernie kembali terbuka seperti biasanya. Karena penasaran, akhirnya aku menyuruh John untuk berhenti melajukan sepeda motornya. John, berhenti John. Sepertinya Ernie sudah berada di rumahnya, ucapku pada John. Aku mengetuk pintu Ernie. Tak lama keluarlah seorang ibu muda dan tersenyum ramah menyambut kami. Assalamualaikum Tante, ucapku bersama dengan John. Waalaikumsalam, jawab Tante. Apa Ernie-nya ada? Tanyaku. Maaf, rumah ini sudah dijual Ernie pada saya, ucap Tante itu. Kalau boleh tahu, Ernie sekarang tinggal di mana ya Tante? Tanya aku ingin tahu. Ernie sudah pulang ke kampung halamannya, jawab Tante itu. Kami pun pamit dan melanjutkan perjalanan untuk pulang. Tepat di depan rumah Bang Farid, aku sengaja memejamkan mataku agar aku tak melihat ke arah rumahnya. Sampai di rumahku, kudapati mobil Dr. Lutfi terparkir. Sudah lama dok? Sapaku agak gugup. Lumayan, jawab Dr. Lutfi tersenyum. Rupanya Dr. Lutfi mengantarkan kami sebuah undangan pernikahan. Aku hanya memandang undangan tersebut tanpa berani untuk kubuka. Hatiku rasanya remuk saat mengetahui Dr. Lutfi akan menikah. Datanglah Riana, kedatangan keluarga ini sangat berarti untukku, ucap Dr. Lutfi berharap. Aku tak berani mengangkat kepalaku dan hanya mengangguk. Aku sangat takut sekali jika kesedihanku terbaca oleh siapapun. Aku sengaja pamit untuk mengganti pakaian ke dalam kamar. Di dalam kamar, aku bukannya berganti baju, namun aku menangis sejadi-jadinya. Sakit sekali, kurasakan. Mengapa aku harus menaruh hati pada orang yang tak merasakan perasaan sama sepertiku? Inilah yang kutakutkan ketika aku merasa jatuh cinta. Rasanya sungguh menyeri sekali bertepuk sebelah tangan. Nariana, Dr. Lutfi mau pamit pulang, panggil Bi Inah. Iya Bi, ucapku sambil menghapus air mataku. Sebisa mungkin, aku menampakkan wajah ceriaku agar tak ketahuan jika aku bersedih. Aku pun mengantarkan Dr. Lutfi sampai di depan rumah tempat mobilnya terparkir. Apakah kamu akan datang bersama Bagas, Riana? Tanya Dr. Lutfi memastikan. Aku hanya asal mengangguk. Sudah kuduga, ucap Dr. Lutfi tersenyum. Selamat ya dok, semoga dokter berbahagia, ucapku memaksakan senyuman. Dr. Lutfi mengelitkan keningnya dan heran. Maksudnya? Dr. Lutfi, tanya Dr. Lutfi. Selamat atas pernikahan dokter, ucapku kembali memaksakan senyum. Riana, apa kamu ingin aku secepatnya menikah? Tanya Dr. Lutfi. Aku kembali menganggukkan kepala. Kalau begitu, carikan aku wanita yang sama persis seperti dirimu, ucap Dr. Lutfi serius. Aku terperangah mendengar ucapan Dr. Lutfi. Aku pamit, ucap Dr. Lutfi langsung masuk ke dalam mobilnya. Setelah mobil Dr. Lutfi melaju, aku berlari masuk ke dalam rumah dan dengan cepat membuka undangan yang masih tergeletak di atas lantai. Betapa terkejutnya aku saat mengetahui jika yang menikah itu bukanlah Dr. Lutfi, melainkan
adiknya, Sylvia. Oh Tuhan, betapa bodohnya diriku, tanpa bertanya terlebih dahulu. Bahkan aku merasa malu pada diriku sendiri. Bagaimana nantinya jika aku akan bertemu dengan Dr. Lutfi kembali? Beruntung sekali, Fadil belum pulang bekerja. Jika Fadil melihatku, tadi pasti alamat aku akan digodanya habis-habisan. Saat malam tiba, aku tertawa sendiri mengingat kebodohanku tadi sore. Rupanya Fadil memperhatikanku sedari tadi. Yang besok malam mau ketemu Camer, ucap Fadil mengodahku. Adikku rupanya sedang jatuh cinta ya Fadil, ucap Bang Imran juga ikut-ikutan. Apaan sih? Ucapku kesal dan menutup pintu kamar. Suara tawa Bang Imran dan Fadil terdengar begitu bahagia. Pagi ini, aku kembali lagi melihat pria selingkuhan Mbak Sally berada di rumahnya. Tanpa menghiraukan mereka, aku terus saja berjalan menuju tempat kerja. Namun aku terpaksa menghentikan langkahku saat mendengar Fiona memanggilku. Tante Riana, teriak Fiona, keponakanku. Aku pun menghampirinya di gerbang pagar rumahnya yang masih dalam keadaan tertutup. Sayang, ucapku mencoba menahan air mataku agar tak menetes di depan Fiona. Tante, Fiona ingin ikut tinggal bersama Tante Riana. Bawa Fiona dari sini Tante, ucap Fiona memohon dan menangis. Tak kuasa air mata yang kubendung sedari tadi akhirnya jatuh juga. Aku kembali teringat saat Reza memohon seperti ini, ingin keluar bertemu dengan ibu. Fiona, masuk, bentak Mbak Sally kasar. Fiona mau ikut Tante Riana, ucap Fiona ngeyel. Hei kamu, jauhi rumahku dan keluargaku. Apa kamu juga mau mencelakai anakku sama halnya dengan saudaramu Farid mencelakai aku? Ucap Mbak Sally ketus. Maaf Mbak Sally, aku tak sekeji itu. Tak ada asap jika tak ada apinya. Jika Bang Farid nekat berbuat seperti itu, pasti ada sesuatu hal yang memicu dirinya untuk berbuat jahat. Ucapku memandang tajam Mbak Sally. Oh, jadi kamu ingin membela buronan itu? Ucap Mbak Sally emosi. Kejahatan tetaplah kejahatan, dan Riana tak akan pernah setuju dengan perbuatan yang dilakukan oleh Bang Farid. Namun bagaimana dengan kelakuan dari Mbak Sally sendiri? Apakah itu juga tidak keji? Berselingkuh dengan laki-laki lain dan bahkan kedua anak abangku pun hasil dari perselingkuhanmu. Riana yakin semua laki manapun jika mengetahui istrinya berselingkuh dan tahu jika kedua anaknya bukanlah darah dagingnya sendiri, maka mereka akan melakukan hal yang sama dengan apa yang telah dilakukan oleh Bang Farid. Bahkan lebih keji daripada itu, tak terkecuali dengan selingkuhanmu itu. Ucapku geram. Beruntung Fiona keponakanku tak berada di depan kami dan sudah diajak masuk oleh Sartika ke dalam rumahnya. Berani sekali nyalimu menghinaku, ucap Mbak Sally memiringkan senyuman ejekan. Tanpa banyak bicara lagi, aku pun melangkahkan kaki. Baru saja beberapa langkah, Mbak Sally dengan cepat membuka gerbang pintunya dan menghampiriku. Jangan coba-coba berani mencampur urusanku, Riana. Kamu bukan siapa-siapa lagi bagi kami. Kalian tak lain seperti sampah yang kutendang, ucap Mbak Sally emosi. Asal Mbak Sally tahu, Riana pun malu untuk mengakui Mbak Sally sebagai kakak ipar Riana. Betapa ruginya Bang Farid telah dipertemukan dengan wanita murahan seperti Mbak Sally. Ucapku berlalu pergi dan meninggalkan Mbak Sally dengan wajah yang memerah karena emosi. Sampai di tempat kerja, aku langsung menyapa John yang tengah membersihkan perabotan. Riana, tolong ke ruanganku sebentar, panggil Pak Bram. Begini Riana,
Apakah kamu nanti malam dijemput oleh Bagas datang ke acara adik Dr. Lutfi? Tanya Pak Bram. Belum tahu juga, Pak. Soalnya Riana dan Bagas tidak punya janji apa-apa sebelumnya, ucapku ragu. Oh, baiklah. Aku hanya ingin menawarkan diri jika nanti malam aku akan menjemputmu, ucap Pak Bram menunggu kepastian. Begini saja, Pak. Bapak datang saja ke rumah. Nanti kita akan berangkat sama-sama ke acara nanti malam. Karena Lingsi juga akan datang menjemput Riana, usulku. Baiklah, ucap Pak Bram tersenyum. Tak terasa, sudah sore hari, namun aku sangat malas melangkahkan kaki melewati rumah Mbak Sally. Dan lagi, aku minta tolong pada John untuk mengantarkanku. Sesampainya di rumah, kudapati Lingsi sedang mengobrol bersama ibu dan Bi Ina. Mbak Riana, Lingsi dari tadi nungguin Mbak. Lingsi pengen ngajak Mbak ke butik, ucap Lingsi. Aku pun segera mandi dan ganti baju untuk menemani Lingsi ke butik. Mbak, nanti kita beli baju warnanya kembaran ya, buat ke pesta adiknya Dr. Lutfi, ucap Lingsi. Aku hanya mengangguk. Kebetulan juga aku tak punya baju pesta untuk hadir dalam nanti malam. Semoga saja baju di butik Lingsi 7 tidaklah mahal. Sampai di butik, kulihat baju di sana semuanya bermerek dan cantik. Namun sayangnya, setelah aku lihat bandrol harganya sampai ratusan hingga jutaan rupiah. Mbak pilih yang mana? Tanya Lingsi. Mbak sepertinya kurang cocok pakai baju mahal, Dek, ucapku tersenyum. Mbak tenang saja, Lingsi yang bayarin, ucap Lingsi tersenyum. Tapi Lingsi, ucapku ingin menolak. Ini sepertinya cocok buat Mbak yang memakai kerudung, ucap Lingsi sembari mengambil baju itu dari hanger dan mengantarkanku ke tempat khusus ganti baju. Wah, Mbak Riana cantik sekali memakai baju itu, puji Lingsi senang. Tapi Lingsi, harganya 700-an, ucapku merasa tak enakan. Mbak, tolong bungkus yang dipakaikan Mbak saya, ucap Lingsi tanpa berkomentar lagi. Di dalam mobil pun, aku masih merasa tak enakan pada Lingsi, karena dibelikan baju dengan harga yang cukup mahal bagiku. Mbak, kenapa diam? Mbak gak suka model bajunya? Tanya Lingsi salah paham. Bukan, Dek. Mbak sangat menyukainya. Mbak hanya terharu saja dengan kebaikanmu, Lingsi, ucapku jujur. Lingsi sudah menganggap keluarga Mbak keluarga Lingsi sendiri. Bukan karena Lingsi jatuh hati pada Fadil, melainkan Lingsi lebih terlanjur menyayangi keluarga Mbak yang baik banget, ucap Lingsi tulus. Aku menghapus air mataku karena haru dengan sikap Lingsi. Malam pun tiba. Fadil dan aku sudah bersiap-siap untuk datang ke acara adiknya Dr. Lutfi. Sementara Bang Imran sengaja tak ikut karena ingin menemani ibu dan Bi Ina di rumah. Pak Bram pun tiba di rumah, disusul dengan mobil Bagas. Kami pun berangkat dengan mobil beriringan menuju ke rumahnya Dr. Lutfi. Dari luar saja, rumah Dr. Lutfi begitu mewah, sama halnya dengan rumah Pak Bram. Terlihat Dr. Lutfi mengenakan jas berwarna navy, dipadukan dengan kemeja yang seirama dengan warna jasnya. Dr. Lutfi semakin terlihat mempesona. Entahlah, setelah aku sadari, aku juga memakai gamis yang berwarna navy, serasi dengan Dr. Lutfi. Ketika melihat rombongan kami datang, senyuman Dr. Lutfi mengembang dan dengan ramah menyambut kami. Tak hanya itu, kecantikan sang pengantin wanita Sylvia semakin anggun dan menawan. Tadinya aku berpikir, kamu tak akan datang, Riana. Terima kasih, ucap Dr. Lutfi tersenyum bahagia. Jantungku seraya tadi rasanya seperti meloncat ke sana kemari. Kami pun duduk di satu meja bersama. Aku diapit oleh Fadil
dan Lingsing, kemudian Bagas dan Pak Bram. Beruntung satu meja diperuntukkan untuk 5 orang tamu. Di acara puncaknya adalah Dr. Lutfi memanggil namaku untuk naik ke atas panggung untuk mempersembahkan sebuah lagu untuk adiknya. Dukungan dari Bagas dan Pak Bram begitu antusias menyuruhku naik ke atas panggung pelaminannya. "Mbak, ayo, Mbak pasti bisa," ucap Lingsing menyemangatiku. Dengan kaki gemetaran, aku pun melangkahkan kaki naik ke atas panggung. Mata nampak senyum manis Sylvia menyambutku. Aku mencoba mengambil nafas dalam-dalam. Walau sebenarnya aku tak pernah bernyanyi di depan siapapun. Namun aku tak memuji diriku sendiri bahwa aku juga mempunyai suara yang cukup unik dan merdu. Saat mikrofon sudah berada di tanganku, aku mencoba tersenyum untuk menghilangkan rasa nervousku. Aku pun mulai melantunkan lagu favoritku, "Cintai Aku Karena Allah", yang dibawakan oleh artis Novi Ayla, sesuai dengan suasana hatiku malam ini. Mata tajam Pak Bram melihatku, begitu terpesona, begitu juga dengan Bagas. Tak terkecuali juga dengan Dr. Lutfi. Aku menyanyikan lagu memang dari lubuk hatiku yang paling dalam. Hingga mataku berembun dan terbawa perasaan. Semoga saja usai aku bernyanyi, Fadil tidak menggodaku. "Wah, suara Mbak Riana rupanya bagus banget," puji Lingsing. Aku hanya tersenyum menanggapi pujian Lingsing dan kembali duduk di sampingnya. Terlihat dari atas panggung, Umi Dr. Lutfi berbisik di telinga anaknya. Entah apa yang dibicarakan mereka, hingga membuat Dr. Lutfi tersenyum malu. Terima kasih udah dengerin audio di Eva Family. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe ya. Aku tunggu. Terima kasih.